Dan sampai hari ini atau sampai detik ini belum itu dilakukan, bahkan yang ada itu adalah rumor-rumor atau opini-opini nih atau asumsi-asumsi yang ada di luar sana bahwa ada, saya pernah baca yang namanya trio Egy dan sebagainya. Saya nggak tahu itu Egy siapa. Ya entah itu singkatan atau nama orang, saya nggak tahu. Inisial lah. Ya mungkin itu. Seperti itu. Yang katanya sedang pengkondisian terhadap bagaimana ya saling dorong atau rekrutmen misalkan seperti itu kira-kira. Nah sehingga, ini masyarakat sudah banyak membicarakan itu, Kang Tetang. Saya melihat juga Pak Wali Kota ini seperti tersandra oleh sesuatu hal yang saya sendiri tidak melihat secara jelas apa yang menjadi tidak lepasnya eksploitasi diri dari seorang wali kota sebagai pimpinan daerah. Idealisnya lah ya. Karena idealismenya belum tidak terlihat. Karena di dalam janji politiknya kan keluar tuh sebetulnya. Tapi dan janji politik itu kan masuk ke renstra sebetulnya. Masuk. Tapi ternyata setelah jadi hilang. Contoh kecil saja. Iya. Ada nih kejadiannya di belakang pemerintah kota sebetulnya, di gedung pemerintah yang namanya di Abo atau di Jalan Bantar tuh yang menghubungkan ke Abo atau ke Kalimalang. Ada sebuah jembatan yang itu sangat dia udah ambruk tuh ya, mau ambruk. Dan itu tidak boleh dilewati oleh mobil sekarang ya. Kendaraan beroda 4 itu tidak boleh. Dan itu sudah berlarut-larut. Itu sudah berlarut. Nah, padahal ini kan saya berpikir begini, kalau saya berpikir, meureun anggaran harus diposkeun ya. Terutama di PUPR misalkan disebutkan jangan itu. Nah, seorang pimpinan daerah dengan kebijakannya, dengan hak yang punya hak prerogatif barangkali, itu bisa melakukan diskresi. Segera ini bangun, karena ini berbahaya. Urgen. Jangan malah yang namanya pembetulan andesit. Oke. Ini andesit dibetulkan itu tidak urgen, Pak. Oke. Tidak urgen. Termasuk tadi kalimat-kalimat yang salah. Iya, misalkan itu kan bahaya, Kang. Iya, sebagai jadi pemimpin ini kalimat kata pun gitu jadi masalah. Bahkan bulian tertawaan masyarakat, Pak. Tidak ada yang namanya dinas damkar kan? Nah, itu Pak Wali jadi keceletot jadi salah. Tapi udah 2 kali loh ini keceletot Pak Wali waktu dulu sebelum waktu nyalon ya. Dinas perempuan dan anak teh. Nah, itu kan keceletot barangkali. Nah, itu akibat Timur yang harus disalahkan adalah Timur. Maka hari ini pun saya konsultan politik juga. Nah, saya tidak menyalahkan dalam kapasitas menyalahkan wali kota, dan tentu setiap wali kota atau penguasa itu ada Timur. Jadi barangkali kesalahannya itu adalah di Timur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, sampurasun. Rampes. Ketemu kembali dengan channel Pikirkan Rakyat. Rakyat berpikir merdeka. Rakyat sudah mulai bersuara dan kita harus pikirkan rakyat. Dalam kesempatan ini saya ditemani atau ya kita channel ini mengundang salah satu tokoh dari Tasikmalaya. Saya tidak memilah kota dan kabupaten karena beliau ini memang kiprahnya itu Tasikmalaya, malahan sudah masuk ke Jawa Barat dan nasional. Bukti konkret kemarin beliau sudah dari KPK melaporkan entah apa yang mereka laporkan itu atau beliau laporkan. Dia dari pakar, pemerhati anggaran, kebijakan, dan aspirasi rakyat. Nah, ketika kita berbicara tentang aspirasi rakyat, maka konsep kita sesuai dengan apa yang kita punya jargon. Rakyat harus mulai bicara dan rakyat harus berpikir merdeka. Selamat datang, Kak. Melujang, tepang. Alhamdulillah. Oke, ini Kang. Dalam dekade sekarang atau dalam kondisi sekarang ini gandrung dengan dengan raihan wali kota, bupati atau gubernur atau ya yang menjabat sebagai pimpinan daerah dimanapun 100 hari kerja. Padahal sebetulnya mah
dalam kebiasaan ini tidak ada undang-undangnya yang mengatur sebetulnya, Pak. Ini mah kebiasaan ketimuran saja. Artinya bahwa sudah sampai sejauh mana mereka-mereka ini yang menjabat menjadi kepala daerah itu dalam 100 hari kerja itu minimal konsep atau sket sebuah wilayah yang dikomandoinya sudah sampai sejauh mana, supaya rakyat pun ketika minimal ada landscape yang akan dibangun oleh beliau itu sudah kelihatan. Ini berbanding terbalik sebetulnya, maka ya tidak berbanding lurus dengan yang ada di kota Tasikmalaya. Buktinya ya banyaklah persoalan-persoalan yang memang hampir semuanya persoalan itu memusat di kebijakan wali kota atau keberanian wali kota. Artinya keberpihakan wali kota terhadap masyarakat. Gambarannya seperti apa tuh? Ini khusus kota Tasikmalaya aja dulu ya. Kita nanti ngobrolnya bisa kemana-mana nih. Tapi kita khusus kota Tasikmalaya dulu deh. Siap, Kang Tatang Pahat. Terima kasih hatur nuhun, aduh senior saya, budayawan luar biasa di kota Tasik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Memang betul bahwa hari ini masyarakat kota Tasik ini banyak mempertanyakan soal kinerja wali kota, ya khususnya lah setelah dia terpilih menjadi wali kota definitif ya. Nah, kemudian masyarakat juga ya termasuk saya barangkali sebagai warga masyarakat kota Tasik memang melihat belum ada kinerja yang signifikan ya. Ya, jadi kalau misalkan kita bercermin nih ke presiden ya, Pak Prabowo misalkan. Yang pertama, bagaimana Prabowo itu bisa melaksanakan janji politik, gitu kan? Janji politik itu misalkan makan gratis. Yang itu sudah dilaksanakan sekarang, sudah mulai. Nah, kembali ke sekarang wali kota. Saya tidak tahu janji politik dulu seperti apa gitu kan. Yang kebetulan saya tidak sebagai warga masyarakat yang tidak memilih beliau ya. Saya jujur, saya juga pernah dipanggil sama dari Mandalawangi. Saya sudah ngobrol panjang lebar pada saat itu dari jam 4 sore sampai jam 1 malam, panjang lebar lah. Nah, harapan saya sebetulnya pada saat saya setelah saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Haji Amin dari Mandalawangi yang notabene sebagai bahasanya begini, barangkali mohon maaf bila salah, ini tolong dikoreksi ya. Jadi sebagai owner pada saat perhelatan politik, ya pada saat itu. Nah, beliau mengatakan bahwa insya Allah bahwa Piman itu akan melaksanakan tugasnya itu dan polanya itu akan pasti akan copy paste terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, hari ini udah 100 hari ya. Ya memang betul tidak ada undang-undangnya ya. Tapi ini sudah menjadi adat kebiasaan di setiap wilayah manapun ya, di wilayah atau di daerah manapun ketika saat ada pemimpin baru, tentu selama 100 hari itu ditunggu-tunggu. Jadi mereka, masyarakat, pemerhati, NGO dan sebagainya, mereka menonton, menunggu 100 hari ini apa yang dikerjakan oleh pimpinan daerah. Minimal konsepnya ya lah. Minimal konsepnya. Kalaupun belum bisa eksekusi. Betul. Dan juga ini belum ya, mungkin jarang sekali wali kota Tasikmalaya ini tampil untuk mengkanter hal-hal yang sifatnya sudah menjadi pembicaraan publik ya, baik di media, misalkan media sosial dan sebagainya. Nah, seharusnya apalagi yang mohon maaf ya, yang tendensi terhadap misalkan ada sebuah pelanggaran-pelanggaran yang diduga gitu ya, yang diduga ada pelanggaran-pelanggaran terhadap misalkan salah satu contoh mungkin yang sekarang sedang ramai diperbincangkan juga di tengah-tengah masyarakat soal 8 OPD yang belum terisi pejabatnya sebagai setingkat dinas, kepala dinas. Ya kan? Nah, itu. Kemudian bermasyarakat tuh berpikir apa susahnya gitu loh. Apa yang menjadi kendala wali kota untuk segera melakukan kewenangannya untuk melakukan open bidding ya, yang biasa kita lakukan itu sesuai dengan perundang-undangan yang ada misalkan. Sehingga yang 8 dinas ini, 8 OPD ini terisi
Jadi jangan terus-terusan PLT. Bahkan pernah ada yang gugat kan? Iya, kemarin betul. kalau nggak salah ya. Betul. Karena tidak boleh ada inilah segala macam. Nah, harusnya segera itu dilakukan. Minimal itu PR dari peninggalan sewaktu beliau belum menjabat sebagai wali kota. Itu harus segera PR yang utama. Kenapa saya utama? Saya katakan utama. Ini sangat penting loh. Pejabat setingkat dinas ini yang pertama itu adalah berkaitan dengan kebijakan di bawahnya. Terus kemudian dampaknya juga kepada kebijakan untuk masyarakat luas. Setiap dinas itu kan pasti ada kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat luas. Artinya perpanjangan tangan wali kota secara teknis ada di situ. Betul. Okay. Nah itu yang pertama. Dan sampai hari ini atau sampai detik ini belum itu dilakukan, bahkan yang ada itu adalah rumor-rumor atau opini-opini nih atau asumsi-asumsi yang ada di luar sana bahwa ada, saya pernah baca yang namanya trio Egy dan sebagainya. Saya nggak tahu itu Egy siapa. Okay. Ya entah itu singkatan atau nama orang, saya nggak tahu. Inisial lah. Ya mungkin itu. Seperti itu. Yang katanya sedang pengkondisian terhadap bagaimana ya saling dorong atau rekrutmen misalkan seperti itu kira-kira. Nah sehingga, ini masyarakat sudah banyak membicarakan itu, Kang Tetang ya. Jadi ini sangat penting harusnya untuk menjaga hal-hal yang sifatnya kondusivitas. Nah, satu itu kondusivitas, kemudian kan harus segera di kantor nih. Teamwork lah ya. Nah, oleh teamworknya, terus tampil di permukaan. Nah, wali kota ini atau seorang wali kota itu tampil ke permukaan, dia minimal klarifikasi atau apapun itu bahwa misalkan kenapa kami misalkan dari jajaran pemerintah daerah Kota Tasikmalaya ini belum melakukan hal itu karena ada ini. Itu disampaikan dan itu juga menyangkut soal transparansi publik. Karena itu sudah jelas ada undang-undangnya gitu loh. Undang-undangnya jelas. Undang-undang 14 2008 kan tentang keterbukaan informasi publik. Terus ini kalau boleh bilang ya, kalau boleh misalkan saya berposisi di itu. Ya karena memang tidak ada masukan sih dari teman-teman birokrasi misalkan. Padahal sebetulnya di birokrasi itu ada jenderalnya. Ya. Ada jenderal dalam hal ini Sekda. Tidak ada pertanyaan besar, apakah Sekda bekerja? Ketika misalkan ngasih masukan terhadap ini, terus apakah Sekda bisa membariskan satu suara? Karena ternyata pada saat pemilihan itu sisa-sisa ada yang milih A, ada yang milih B, ada yang milih C, ada yang milih D. Nah, ketika sudah terdaulat satu yang menjadi pilihan atau satu yang menjadi menjadi wali kota dan wakil wali kota, tidak ada alasan lain bahwa birokrat itu harus manut terhadap dia, karena intinya pada dasarnya namanya PNS atau birokrasi itu kan badega kan. Betul. Nah ini kan terkesan sampai kan muncul bahwa OPD harus kondusif, misalkan OPD jangan sampai apa sih yang dikeluarkan oleh salah satu ya boleh dibilang wakil wali kota ngomong kan atau jangan paing-aing. Nah ini kan indikasi presiden buruk menurut saya ketika perangkat yang nanti yang dijadikan tangan-tangan wali kota atau tangan-tangan pemimpin daerah ketika kondusivitas itu yang harus disalahkan siapa ini kan? Ya. Kalau misalkan misalkan wali kota itu tidak tahu peta Tasik karena baru dan sebagainya, berarti kan wali kota harus ada masukan entah dari manapun gitu. Nah terkait ini, ini nih kalau saya ini ambigu masalahnya, ini anomali nih kalau memang seperti ini. Kira-kira yang harus disalahkan siapa? Gini, saya ingin tertawa sebetulnya ya soal kalau pertanyaan, dan memang itu seperti itu kondisinya ya, seakan-akan atau seolah-olah memang tidak ada terlalu pembisik atau yang memberikan masukan-masukan. Padahal sebetulnya di birokrasi itu tadi ya kembali ada yang namanya Panglima ASN itu Sekda. Ya. Kemudian setelah itu kan dari sisi pembangunan misalkan ada Kepala Bapelitbangda. Ya. Nah justru ini yang menjadi pertanyaan saya sendiri. Jadi gini, ada sebuah kesan. Mereka ini praduga ya? Praduga ya. Ini diduga ya. Ya dugaan saya gitu, dugaan saya nih. Entah seperti apa nih, karena beda cara pandang misalkan dari seorang Sekda atau Bapelitbangda dan sebagainya. Kenapa tidak terlihat secara gamblang mereka
menyampaikan tentang misalkan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah yang sudah disepakati bersama sebetulnya itu. Nah, terus kemudian hal-hal apa yang termasuk urgensi itu disampaikan kepada wali kota. Nah, sepertinya ini tidak ada yang berani. Satu itu. Ini di tatanan termasuk Pak Sekda ya kayaknya terlalu segan gitulah. Kelihatannya ya, mohon maaf ya, ini dugaannya ini. Jadi kayaknya terlalu segan gitu kepada wali kota. Yang kedua, saya melihat juga Pak Wali Kota ini seperti tersandra oleh sesuatu hal yang saya sendiri tidak melihat secara jelas apa yang menjadi tidak lepasnya eksploitasi diri dari seorang wali kota sebagai pimpinan daerah. Idealisnya lah ya. Karena idealismenya belum tidak terlihat. Karena di dalam janji politiknya kan keluar tuh sebetulnya. Tapi dan janji politik itu kan masuk ke renstra sebetulnya. Masuk. Tapi ternyata setelah jadi hilang. Kenapa tak? Nah itu dia. Itu dia yang menjadi persoalan. Makanya ketika memang kalau bisa tentang tadi janji politik. Ini ada gak sih orang-orang di sekitar wali kota yang punya kapasitas, yang punya kapasitas menyampaikan masukan-masukan yang mereka itu menyerap juga informasi-informasi dari bawah, dari masyarakat, dari birokrasi di bawahnya, menyerap gak? Nih orang-orang ini di sekeliling Pak Piman itu sebagai wali kota harusnya ada orang itu yang menyampaikan. Karena begini contoh, kenapa saya juga mengatakan bahwa wali kota itu ya bukan tidak peka sebetulnya. Kenapa hal yang urgen, hal yang seharusnya sebelum melaksanakan pembangunan secara meluas di Kota Tasik dari berbagai bidangnya, di tatanan birokrasi saja masih belum tuntas. Itu yang 8 OPD itu kan belum ada. Jabatannya masih PLT, ya kan? Belum lagi di Disdik katanya ada 40 SD kalau tidak. Nah, saya juga itu sangat ramai juga di tengah-tengah masyarakat. Bahwa di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya juga ada kurang lebih sekitar 40 sekolah ya. 40 yang SD kan? SD ya, yang SMP 3 kalau tidak salah. Ya, SD 40 itu kan banyak. Yang belum PLT semua. Mendapatkan atau belum ada yang namanya kepala sekolah yang definitif. Betul. Nah itu pun apa yang menjadi kendala dan persoalan gitu loh. Nah ini saya bingung. Nah ini misalkan begini, kalau seandainya seorang wali kota itu harus berpijak kepada seseorang misalkan, seseorangnya siapa itu, nah maka harus insentif dong, minta arahan misalkan. Kalau ada memang orang yang memang dituakan atau yang dianggap dia punya bukan kekuasaan ya, punya hal lebih berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan terus kemudian bagaimana pembenahan terhadap birokrasi. Karena begini, saya ingin cerita juga sedikit tentang bebas silakan. Suatu hari saya pernah diundang oleh yang kita tahu bahwa Pak Haji Aming ini kan seorang pengusaha besar dan kebetulan beliau itu yang sekarang ini menjadi ketua DPD Gerindra Jawa Barat. Saya pernah diundang alhamdulillah sampai saya waktu itu dari jam 4 sampai sekitar kurang lebih jam 1 malam. Berceritalah tentang rencana pembangunan Kota Tasik yang memang harus betul-betul dilaksanakan oleh seorang wali kota. Bahkan pada saat itu ya tadi saya katakan kembali bahwa insya Allah Piman itu akan copy paste terhadap apa yang dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden. Tapi pada faktanya kan belum terlaksana sampai hari ini. Ya kita bukan ingin memburu-buru gitu ya, tidak. Yang seharusnya lah, kan masyarakat sudah sedikit berisik nih. Dan wajar itu masyarakat ketika bertanya-tanya apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Pak Piman sebagai wali kota hari ini. Kok belum ada yang signifikan, yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat lah ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini belum. Nah, saya kembali kepada ada tim sukses katanya kan, tim sukses. Terus kemudian apakah tim sukses di situ kan ada tenaga ahli barangkali yang sudah punya rancangan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Penasehat politik. Ada yang juga dijanjikan dalam hal ini tenaga ahli pada saat sebelum pembuatan visi misi seorang calon wali kota pada saat itu. Itu kan pasti ada. Nah, jadi belum terlihat sampai hari ini. Jadi kita semua serba bingung. Padahal model itu sudah terlihat kan ya, model mah sudah terlihat oleh provinsi misalkan.
model kebijakannya sudah ya. Nah. Kenapa tidak menetes ya padahal kan satu partai. Ya. Tidak misalkan Kang Deddy dengan ya tentu saja dengan apa namanya, dengan kontroversialnya dan tentu saja dengan gayanya, tentu saja ada yang setuju dan tidak ada setuju. Nah, pro kontra wajar pro kontra. lah. Tapi kan dia bersikap, Kang. Harusnya begitu. Bahwa dia itu punya apa namanya, bahwa saya ini ke penguasa. Ya. Salah satu contoh misalkan. Ya. Yang kemarin tuh, yang kasus Alpamidi misalkan. Ya. Itu kan sebetulnya mah sederhana. Ketika wali kota berfatwa, saya pikir selesai. Tapi jawaban wali kota di media malah, ya. Jawaban wali kota, oh itu masalah teknis dan itu saya tidak bertanggung jawab. Loh, padahal sebetulnya itu punya hak diskresi kan iya gitu, betul. Punya hak diskresi. Oke, karena memang ini tidak berizin dan sebagainya, saya perintahkan Pol PP untuk menutup sementara. Ya. Perizinan belum turun, ini tidak beroperasi dulu. Ya, ini tidak beroperasi dulu. Kenapa tidak? Nah, itu dia. Jadi kalau dibandingkan dengan Bapak Aing nih, sebenarnya Jawa Barat ini luar biasa, sangat fenomenal, dan Bapak Aing ini kan bukannya dicintai oleh warga Jawa Barat. Betul. Seluruh Indonesia dia mencintai beliau. Taruhlah bahasa orang Sunda mangska pakai ya gawe nanti kan. Benar kan. Sekalipun Kang Deddy Mulyadi itu ada dia melakukan diskresi ya. Tapi sepanjang diskresi itu dilakukan tidak melanggar daripada prosedur, aturan dan perundangan yang berlaku di atasnya, itu tidak ada masalah sebetulnya. Nah, daripada sama sekali tidak. Jadi jangan ada semacam keraguan nih kalau Pak Firman Al-Fariji sebagai wali kota Tasikmalaya ini seakan-akan kalau tidak tidak mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Jadi tidak mau off the box lah ya. Ya. Atau mungkin tidak berani juga. Saya tahu juga nih. Saya tidak bertanggung jawab itu. Ya, tidak berani. Tapi memang seperti itu ada. Dan memang harus berani, Pak. Ya. Jadi Kang Tatang, seorang pimpinan daerah harus berani bersikap. Apapun itu dia punya contoh, itu nggak jauh kok. Contoh yang sangat jelas fenomenal hari ini adalah Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Luar biasa. Nah, kenapa tidak wali kota Tasikmalaya atau di sekitarnya nih yang namanya di Jawa Barat lakukan aja, walaupun gaya yang berbeda, gaya berbeda, kultur yang berbeda, itu dilakukan dong. Tidak harus semestinya sama gitu dengan Kang Deddy gitu, kan beda kultur budaya misalkan. Betul. Nah, kita sesuaikan saja. Lakukan oleh seorang pimpinan daerah itu demi kemanfaatan. Biar terasa loh manfaatnya, ada wali kota baru, dia punya kebijakan yang kuat, yang tegas misalkannya dalam hal apa yang dilakukan itu betul-betul untuk kemanfaatan masyarakat. Karena seorang pemimpin itu ya mohon maaf, jangan hanya sebagai punten ya, mohon maaf gitu. Ini saya tidak ke wali kota, maksudnya seorang pemimpin itu jangan menjadi sebuah boneka yang bisa diatur-atur oleh orang lain. Nah, ini harus menjadi keberpihakannya itu jelas harus pada rakyat. Nah, karena dipilih oleh dia. Pasti. Bagaimana seorang pemimpin itu harus pro terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Ya, kalau pro terhadap rakyat, misalkan dia bikin kebijakan pro rakyat, saya yakin rakyat itu akan membackup. Ya. Dengan apapun, walaupun misalkan lawan-lawan politik itu seperti halnya Kang Deddy sekarang kan. Ya. Lawan-lawan politik ngebulinya, tapi kan itu posisi Kang Deddy ada di pihak rakyat, maka rakyat yang akan membela. Berani melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Nah itu. Soal anggaran, soal dana hibah, terus kemudian dia melihat berapa itu dari pajak misalkan yang dihasilkan 90 triliun per tahun, itu luar biasa kan. Langsung dia cut ini itu. Nah, itu punya keberanian. Nah, kota Tasik juga harus mengikuti seperti itu. Sekarang begini, contoh kecil saja. Iya. Ada nih kejadiannya di belakang pemerintah kota sebetulnya, di gedung pemerintah yang namanya di Abo atau di Jalan Bantar tuh yang menghubungkan ke Abo atau ke Kalimalang. Ada sebuah jembatan yang itu sangat dia udah ambruk tuh ya, mau ambruk. Dan itu tidak boleh dilewati oleh mobil sekarang ya, kendaraan beroda 4 itu tidak boleh. Dan itu sudah berlarut-larut. Itu sudah berlarut. Nah, padahal, ini kan saya berpikir begini, kalau saya berpikir, meureun anggaran harus diposkeun ya, terutama di PUPR misalkan poskeun jangan itu. Nah, seorang pimpinan daerah dengan kebijakannya, dengan hak yang punya hak prerogatif barangkali, betul, itu bisa melakukan diskresi. Segera ini bangun. Karena ini berbahaya. Urgen. Jangan malah yang namanya pembetulan andesit. Oke. Ini andesit dibetulkan itu tidak urgen, Pak. Oke. Tidak urgen.
Ini yang ini berbahaya. Ini bisa menimbulkan korban nyawa. Ini harus disegerakan. Nah, diskresi Dan itu akses, iya akses. betul. Dan itu akses jalan yang Betul, sangat aktif kan. Nah, sehingga maksud saya diskresi itu bisa dilakukan tanpa harus melanggar aturan perundang-undangan. Betul. Bisa kok. Kalau seorang pimpinan daerah, punten ya, dia punya kekuasaan kok. Betul. Raja lah ya. Raja. Itu bisa dilakukan. Dan perkataannya bisa jadi undang-undang sebetulnya. Iya, betul. Berarti apa? Kalau saya melihat dari dan membaca dari omongan saya sendiri, Iya. ini dari tadi, ini soal keberanian. Soal keberanian seorang wali kota Tasik untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Atau ada hubungannya dengan kepedean? Ya pede dalam hal apa juga Ya, nih? tidak Soalnya pede gini. gitu, tidak pede gitu. Oh, tidak pede, mungkin tidak pede. Bisa jadi gitu kan. Nah, Padahal, maaf saya potong. Padahal beliau itu kan dipilih oleh rakyat, jelas itu. Kenapa tidak pede atau tidak punya keberanian? Nah, ini. Karena yang membackup itu kalau misalkan tiba-tiba ini jadi masalah, saya yakin rakyat itu akan berada di belakang beliau. Nah ini Pak, jadi kalau yang terjadi kemarin ya akhirnya saya juga berkaca sedikit lah ya ke belakang. Ya, nggak apa-apa. Jadi pada saat pencalonan kemarin itu kan ada suara-suara yang aneh atau suara-suara yang juga menyoroti soal Bapak Wali Kota definitif sekarang ini yang terpilih ya dengan cara-cara berbagai hal ya, ada yang mengatakan ini itulah negatif lah. Ya. Apakah memang dari situ sehingga ketidakpedean Pak Wali Kota untuk melakukan kebijakan yang urgensi atau yang cepat Tidak dieksekusi sehingga tidak dieksekusi segera itu, apakah karena kurang pede? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Serius, ini bisa jadi. Atau memang saya katakan tadi kurang atau tidak mempunyai keberanian. Itu saja, seorang pemimpin itu kan harus berani. Terlepas pro kontra dari masyarakat. Yang penting satu, tidak melanggar aturan dan perundang-undang. Yang kedua, ada manfaatnya betul-betul terasakan oleh masyarakat langsung. Oke. Begitu. Poinnya saya tangkap. Nah, saya menggarisbawahi tentang ketidakberanian. Ketika orang masuk ke dalam zona itu, di situ ada dua. Satu, tidak pede. Kedua, ada intervensi. Atau ketiga, tersandra. Yang mana nih kira-kira kalau menurut Akang nih? Dari tiga poin itu yang lebih tebalnya kemana? Kita mah bicara ini aja praduga tak bersalah aja sih. Ya. Memang ada sih begini. Ada juga dugaan bahwa tersandranya Pak Piman sebagai wali kota ini ya bukan pengendali ya apa ya, mungkin yang punya konsep barangkali, yang punya konsep bagaimana seharusnya kinerja wali kota Tasik ini belum tuntas mungkin, sehingga itu belum bisa dilaksanakan. Ini nggak tahu kita siapa atau bagaimana, ini hanya dugaan saja ya, dugaan yang memang tersandra atas kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Itu yang pertama. Kedua, dugaan tentang ketidakberanian juga iya. Terus kemudian tidak berani karena memang itu tadi tersandra. Bisa jadi. Jadi saya percaya sebetulnya kepada Pak Piman itu sebagai anak muda yang punya luar biasa kan. Terus anggota DPR kan. Tahu pengalaman juga. Alur penganggaran segala macam saya yakin tahu. Ya. Nah, ketika berbicara tersandra Kang, ini kan ada dua kekuatan nih Kang. Ya. Kalau sama satu kekuatan itu tidak mungkin lah tersandra. Ya. Nah, ini ada dua kekuatan yang memang kekuatan dua ini maha dahsyat yang pada akhirnya itu berdampak terhadap ketidakberdayaan wali kota. Mungkin nggak? Mungkin, bisa mungkin terjadi. Gini, hanya saja disesalkan itu bukan tersandra oleh taruhlah yang tanda kutip politik ya, dalam artian begini. Janji kan gini, kontrak politik misalkan. Kontrak politik misalkan, atau misalkan kan gini. Ini kan mutlak Pak Wali Kota itu menangnya itu kan telak lah ya. Betul. Jadi yang berkuasa pun di legislatif juga adalah partai dari Gerindra. Betul. Termasuk Pak Piman Alpariji kan. Terus. Kalau tersandra misalkan oleh partai-partai tidak mungkin. Kalau saya nggak mungkin itu. Atau misalkan tersandra misal gitu ya. Karena kan tidak sedikit juga bahwa orang-orang yang memang mau berkontestasi itu di belakangnya itu ada apa namanya? Katakanlah, dan bukan jadi rahasia umum, ada pengusaha-pengusaha yang mengusung. Nah, mungkin nggak? Nah, itu dimungkinkan. Kalau saya mah nggak mungkin, karena beliau itu kan
yang nge-backupnya jelas. Pak Aming misalkan yang backup. Ya, Pak Haji. Terus tidak maaf. Terus di belakang Pak Piman kan tidak ada pengusaha-pengusaha yang memang mengusung itu. Artinya Pak Piman itu tidak punya beban moral terhadap yang mengusung. Ya. Betul. Jadi nah, ketika berbicara tersandra, kalau yang mengusung Pak Aming misalkan tersandra sama Pak Aming, saya pikir enggak. Tapi bisa jadi. Oke. Gini, bisa jadinya bukan soal tersandra atau disengaja misalkan. Tidak seperti itu juga ya. Maksud saya begini. Karena seorang Piman itu misalkan dia sangat punya adab yang luar biasa misalkan ya. Dia punya adab kepada seorang orang tua yang kebetulan beliaulah yang mendukung 100% dalam segala bidangnya nih. Pak Haji Aming ini kan seorang pengusaha besar juga kan. Nah, dia mendukung 100% bagaimana untuk kemenangan calon wali kota pada saat itu, yaitu Piman sendiri yang notabene adalah dari ada keluarga kan, ini adalah sebagai keluarga, otomatis dia total. Nah, entah karena memang punya misalkan tanda kutip ya utang budi misalkan, utang budi, sehingga ketika saya katakan tadi dia ingin melakukan sesuatu tindakan yang kondisional yang dikatakan diskresi itu tidak bisa. Itu tidak bisa karena itu tadi menghargai atau mungkin juga menunggu perintah. Saya juga bingung, salah. Kalau misalkan saya mengatakan begini, kalau Pak Wali Kota ini menunggu perintah Pak Aming, salah. Betul. Tidak ada hubungannya. Iya. Apa hubungannya ya? Iya. Walaupun beliau adalah sebagai pendukung full dari segala bidangnya, ya kan? Tidak mungkin dia ikut campur kalau menurut pandangan saya. Tapi bisa jadi ketika pernah sih saya dengar juga sih. Jadi selama 6 bulan, ya bukan 1 hari nih. Nah, pernah keluar kata-kata dari Pak Haji Aming waktu itu, selama 6 bulan itu akan dibiarkan bergulir. Dari kebijakan-kebijakan pun mungkin tidak akan secara vulgar Pak Piman sebagai wali kota. Itu akan dibiarkan. Bahkan menurut bisikan-bisikan dari yang lain saya nih mendengar dari beberapa tokoh dan sebagainya, itu akan dibiarkan karena menyangkut kebijakan-kebijakan sebelumnya dilaksanakan. Nah, setelah 6 bulan baru Piman akan all out. Oh, kita tunggu Pak. Nah, itu dia. Barangkali tersandranya Pak Piman hari ini, tidak beraninya Pak Piman. Itu juga mungkin dari situ juga. Ya, ini kan kita dugaan. Mendeteksi lah ya, mendeteksi kalaupun misalkan tiba-tiba ada yang ya dalam tanda petik ada yang ini, setelah 6 bulan sikat. Ya kita berharap memang seperti itu. Betul. supaya maksudnya begini, kenapa kita ngobrolkan seperti ini? Kita sayang terhadap kota Tasikmalaya. Betul. Potensi Tasikmalaya itu sangat luar biasa dari berbagai berbagai elemen lah, dari berbagai sektor lah. Tasikmalaya itu boleh dibilang kalau dalam bahasa ini maka Tasikmalaya itu mutiara dari Priangan. Betul. Dan mutiara dari Priangan itu yang namanya mutiara. Kalau memang mutiara dalam lumpur tiba-tiba kita buka maka akan melihat. Nah, ininya belum kebuka. Kita tunggu kalau memang seperti itu 6 bulan. Kalau memang iya. Ya itu yang pernah saya dengar sih begitu. Mudah-mudahan. Yang saya sering dengar dari beberapa tokoh ya, kemudian dari Pak Haji Aming juga saya pernah mendengar kalimat itu. 6 bulan dibiarkan, setelah 6 bulan baru all out. Murni kebijakan wali kota yang terpilih. Luar biasa. Mudah-mudahan saja. Amin. Ya, kita tunggu ya. Walaupun sebetulnya masyarakat kan araratil lah ini. Oh iya. Menunggu kebijakan yang signifikan. Iya. Ada lagi temuan di lapangan Kang selain itu? Ya ini mah kita sejenis apa sih namanya? Jenis koreksi lah. Autokritik untuk kita juga gitu Kang. Ya. Ada nggak? Ada selain itu yang memang sebetulnya itu sangat mudah sekali sih. Dan itu berdampak gitu. Ya, sebetulnya kalau berkaitan dengan wali kota yang baru sih memang belum ada. Ini kan kaitan dengan kebijakan yang lama sebetulnya. Tapi kan birokrasi ya, di tatanan birokrasi OPD itu kan tetap di bawah naungan beliau kan sekarang. Oh iya. Gitu kan. Kalau sekalipun misalkan ada hal-hal kita temukan di beberapa tahun ke belakang atau 1 tahun dan sebagainya lah misalkan. Ya banyak sebetulnya catatan-catatan, tapi itu kan menyangkut kaitan dengan birokrasi, misalkan dalam hal anggaran, kebijakan, kewenangan, bahkan apa yang ramai dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang dana hibah dan sebagainya, sebetulnya ya bisa saja itu, tapi kan itu bukan kebijakan pada saat Pak Piman sebagai wali kota. Jadi kalau memang
yang berkaitan dengan belum ada kebijakan yang memang harus disikapi oleh kita ya. Kalau kebijakan yang lama kan itu kaitan dengan pimpinan yang lama. Nah yang sekarang itu hanya itu saja barangkali, rakyat menunggu, masyarakat Kota Tasik ini menunggu kinerja Pak Piman yang signifikan, yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara kewenangan dan tugasnya yang tugas pokoknya sebagai wali kota. Ini juga ada ini kan, menurut Kang Deddy seperti apa nih? Dari langkah-langkah itu kan ada yang jargon yang memang melekat di Pak Piman itu lari. Jargon lari. Oh ya, di podcast ya dia. Lari. Ini kan artis TikTok juga ya kalau lari. Terus? Nah kalau memang kondisi seperti ini, takutnya lari itu jadi multitafsir gitu, jadi lari dari kenyataan gitu maksudnya. Betul, iya betul sekali. Ini mah kita ngobrol kemana-mana ya. Iya. Ya ada, ya. Karena memang kita saking cintanya terhadap Kota Tasik sih. Ya memang itu. Bahkan saya pernah juga kan saya mengatakan itu di sebuah bikin saya narasi ya di dalam status Facebook saya. Sekalipun saya tidak tendensi kepada wali kota, tapi ketika memang saya melihat, saya juga sering masuk ke beranda-beranda saya juga kan, podcastnya beliau lari-lari ya, terus kemudian menemukan sampah, kemudian beliau ditanya atau berstatement bahwa nanti saya kondisikan kepala dinas dan sebagainya. Nah itu kan menjadi mohon maaf, itu kan netizen itu akhirnya bersuara. Kan beda dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai Bapak Aing kan, sebagai gubernur. Yang notabene ini secara hierarki politik sama. Betul. Satu wadah. Betul. Nah, Kang Deddy itu turun ke lapangan belusukan dan bahkan dia ngambil berani. Ini tidak. Nah, itu menjadi sebuah pandangan yang kurang bagus lah. Elok lah ya. Kurang mantap gitu dari netizen atau dari masyarakat Kota Tasik khususnya. Ketika pada saat itu saya lihat podcast di pinggir jalan entah daerah mana itu pada saat itu. Yang kedua, yaitu tadi jangan kebiasaan bagus sebetulnya kan olahraga bisa mencerminkan bahwa beliau sehat dan sebagainya, tapi yang akhirnya terkadang orang juga berpikir berbeda. Misalkan gini, jangan-jangan itu menjadi simbol Pak Piman sedang lari. Nah kaitan dengan kinerja yang 100 hari ini akhirnya terkonsep dalam benak pikiran masyarakat netizen atau masyarakat ini. Seperti saya juga akhirnya saya bercerita di situ. Saatnya beraksi, bukan berlari. Oke. Begitu. Oke. Jadi akhirnya terinspirasi dari sering larinya di podcast itu Pak Piman, maka saya terinspirasi dengan judul saya membuat statement saatnya beraksi, bukan berlari. Betul. Nah itu bisa menjadi sindiran juga pada Pak Wali Kota. Iya, Syang. Nah itu. Nah seperti hal itu, ketika beliau punya tim media, tim khusus, harusnya mempeka Pak. Betul. Itu harus peka dan dia bisa mengkanter secara langsung bagaimana gitu kan. Artinya segera melakukan sesuatu, jangan sampai ini bertumpuk. Dan satu lagi ya, catatan yang saya dapat dari teman-teman dan rekan-rekan NGO, Ormas, LSM ya di Kota Tasik yang ingin bertemu dan bersilaturahmi. Terus kemudian juga ada kepentingan lain yang sifatnya mungkin memberi masukan nantinya kepada pemerintah daerah ya, pemerintah Kota Tasikmalaya. Tapi saya lihat dan saya dengar juga dari jajaran Pemkot itu surat itu sudah menumpuk Pak. Benar. Tidak ada satupun yang diakomodir atau yang diiyahkan untuk bisa bersilaturahmi dan audiensi. Bentuknya ngobrol, silaturahmi dan audiensi misalkan. Itu tidak. Banyak sekali itu numpuk. Nah saya juga nggak tahu itu entah apa. Nah kalau berkaitan dengan itu, saya memberikan masukan nih, mudah-mudahan nih sampai kepada Bapak Piman Alfariji sebagai wali kota. Jangan alergi terhadap keinginan masyarakat Kota Tasikmalaya dalam hal ini misalkan NGO, LSM, Ormas ya, mereka ingin bertemu, silaturahmi dan mungkin saja ada masukan-masukan baik. Betul. Saya juga banyak yang ingin saya sampaikan, ingin memberi masukan sesuai dengan fakta dan ini di lapangan. Seperti kemarin saya bikin podcast juga di TikTok atau di Facebook itu bagaimana saya sendiri secara mandiri membuat misalkan pemusnah sampah gitu kan. Ya, benar. Nah kan seperti itu. Saya tanpa biaya dari siapapun, itu saya pribadi. Walaupun jauh dari kesempurnaan yang kita akan terus. Nah, harusnya hal seperti itu direspon. Betul. Direspon. Paling tidak diberikan misalkan arahan. Ini harusnya begini. Terus kemudian alangkah indahnya dan eloknya juga disupport lah anggaran melalui
misalkan dinas terkait sampai ke tingkat RW, misalkan ada di pasana dan sarana, bagaimana sampah itu, mohon maaf, sekarang punten ya, saya akan mensikapi soal Pak Piman membelanjakan anggaran untuk kontainer. Itu berapa miliar ya, segitu ya? Ya, iyalah, miliar aja. Yang saya ingin miliar kalau gitu. Yang saya ingin pertanyakan begini loh. Manfaat dari kontainer itu kan di pinggir jalan untuk penampung, yang namanya itu TPS, tempat pembuangan sementara. Ya. Terus kemudian setelah itu diangkut ke Ciangir sebagai TPA, tempat pembuangan akhir daripada sampah itu, yang di sana belum ada pengelolaan secara modern atau secara serius, belum ada, Pak. Dibiarkan sampah itu menumpuk, apakah itu solusi? Bukan, Pak, karena itu akan menjadi bom waktu, meninggi terus. Dan itu sekarang lihat, dari resapan seluruh sampah, berbagai jenis-jenis sampah di sana, itu menghasilkan yang namanya limbah B3 hitam, dialirkan ke kolong dan itu juga tidak dikelola dengan baik. IPAL-nya harus dikelola, Pak, dijernihkan sehingga tidak membahayakan ketika dialirkan kepada sungai atau susukan misalkan yang banyak ekosistem ya di situ. Nah, harus seperti itu. Ini tidak ada. Nah, artinya kalau menurut pandangan saya, lebih baik Pak Wali Kota itu, dan ini sudah saya beri masukan juga kepada Wali Kota PJ sebelumnya ya, saya sudah memberikan masukan secara gamblang. Kesadaran pemerintah untuk menggelontorkan anggaran dalam hal solusi penanggulangan sampah. Ya, penanggulangan sampah itu adalah pemusnahan dan mengurangi sampah Kota Tasikmalaya yang sehari per hari itu bisa 300 ton per hari. Coba bayangkan. Nah, itu bagaimana? Nah, sudah pemusnahnya itu dengan pembakaran dengan alat yang mungkin sedikit canggih dengan anggaran yang terukur, itu bisa dilakukan kok. Nah, sekarang itu 80 kontainer entah berapa miliar itu disimpan tetap, Pak. Armada hanya penambahan 1 atau 3 kemarin itu. Ada 3 kalau nggak salah penambahan 3 unit. Sementara itu belum bisa mengcover seluruh tempat-tempat, lokasi-lokasi tempat sampah yang bisa itu, sehingga TPS itu, sehingga ada keterlambatan, sehingga bau di pinggir jalan, bau dan sebagainya. Itu sudah pencemaran loh. Betul. Siapa yang bertanggung jawab? Ini pemerintah. Yang bertanggung jawab itu pemerintah. Nah, ini harus termasuk adalah urgensi. Betul. Jadi Pak Piman Alpareje diharapkan membuat sebuah kebijakan yang betul-betul bagaimana soal pengelolaan sampah itu bisa mengurangi volume sampah di Kota Tasik dari 300 ton sehari dengan ukuran misalkan jangka waktu 5 tahun itu 50% hilang. Misalkan jadi 150, wah luar biasa. Luar biasa. Dan pemerintahan terendah itu juga harus diikut sertakan. Ya iyalah. Sarana dan prasarana itu harus ada. Jangan hanya ke LH aja misalkan. Betul. Bukan hanya sebatas dinas LH. Alias kan tidak bisa apa-apa, hanya mengaruh, narik, kumpul sudah. Benar. Tidak ada. Gitu, Pak. Penyuluhan juga sudah bosan masyarakat. Dan saya salah satu narasumber di Kecamatan Kawalu untuk tentang pengolahan sampah. Begitu. Ini menarik tadi yang Pak Piman yang yang blunder kalau tadi. Terus terkesan kalau memang seperti itu, terkesan wali kota kita itu anti kritik dong. Ya itu dia. Makanya saya katakan tadi, Pak Piman sebagai wali kota tidak boleh alergi dengan ormas LSM yang ingin silaturahmi, yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan-masukan, barangkali itu bentuk kontribusi daripada elemen masyarakat Kota Tasikmalaya. Hakikatnya mereka ingin berkontribusi loh. Betul. Nah, sekarang ketika masyarakat ingin berkontribusi kemudian diabaikan, ini akan menjadi bom waktu. Oh iya. Jadi bukan hanya TPA ya, kumpulan sampah-sampah yang akan menjadi bom waktu. Keniscayaan. Surat-surat yang masuk ke Pemkot juga akan menjadi bom waktu. Karena memang itu bagian daripada daripada bom yang memang secara ini lebih menyentuh terhadap dalam tanda petik misalkan penghargaan terhadap orang yang ingin berkontribusi tiba-tiba tidak diakomodir, yang pada akhirnya orang itu kan akan berpikir lain. Dan celakanya kan, saya ngelihat fenomena klarifikasi, kalau boleh dibilang klarifikasi wali kota. Selama ini kan banyak yang mengkritik dan sebagainya, dan tidak sedikit juga wali kota itu mengklarifikasinya sebetulnya lewat media juga, lewat TikTok salah satunya. Dan celakanya klarifikasi itu jadi blunder. Salah satu contoh misalkan Kang Dede melihat atau tidak, tiba-tiba beliau itu berstatement, dan saya yakin itu bukan bikinan beliau, pasti bikinan timnya gitu, tim IT-nya atau apalah namanya gitu.
ketika berbicara tentang dinas, misalkan kedinasan. Masa sih damkar dijadikan dinas? Padahal damkar masih bidang. Tiba-tiba di situ Piman yang berbicara karena ngelihat beliau di situ bahwa terima kasih kepada dinas damkar pemadam kebakaran. Loh, kan saya jadi bertanya, loh, memang sejak kapan damkar menjadi dinas kan gitu? Atau memang mau diciptakan menjadi dinas barangkali? Ya mungkin, mungkin juga. Nah dulu juga kan sebab waktu Nyalon pernah juga dinas perempuan dan anak. Oh iya benar. Ini juga ini kalau memang seperti itu karena memang keterbatasan Pak Wali Kota juga ya. Keterbatasan Pak Wali Kota dengan kesibukan, lupa dan sebagainya. Nah yang harus disalahkan itu kan pembisik nih, Kang. Ya. Artinya pembisiknya itu entah ini pembisik abal-abal atau gimana sih? Betul. Masa sih tidak tahu tupoksi gitu? Saya malah berpikir begini Kang Datang. Ini teamworknya ada nggak sih? Teamwork daripada wali kota ini ada nggak? Karena mohon maaf ya, saya lihat kan Kang Deddy itu kelihatan ada teamworknya kan, dari berbagai kelihatan lah bang, sibuk banget. Nah untuk wali kota Tasikmalaya sepertinya saya menganggap bahwa tidak ada yang namanya teamwork, sehingga seakan-akan wali kota itu berjalan sendiri, kemudian sambil bingung ini apa harus dilakukan, kemudian termasuk tadi kalimat-kalimat yang salah. Iya, misalkan itu kan bahaya, Kang. Iya, sebagai jadi pemimpin ini kalimat jadi gitu jadi masalah bahkan kan. Bulian tertawaan masyarakat, Pak. Tidak ada yang namanya dinas damkar kan? Nah, itu Pak Wali jadi keceletot jadi salah. Tapi udah 2 kali loh ini keceletot Pak Wali waktu dulu sebelum waktu nyalon ya. Dinas perempuan dan anak teh. Nah, itu kan keceletot barangkali. Nah, itu akibat teamwork yang harus disalahkan adalah teamwork. Maka hari ini pun saya atau konsultan politik juga. Nah, saya tidak menyalahkan dalam kapasitas menyalahkan wali kota, dan tentu setiap wali kota atau penguasa itu ada teamwork. Jadi barangkali kesalahannya itu adalah di teamwork itu, Kang Datang. Saya yakin itu. Nah ini patut dipertanyakan teamwork Pak Piman Alfariji sebagai wali kota ini, dia punya kapasitas tidak? Punya kapabilitas gak dia? Ngerti nggak? Kan begitu. Ngerti nggak tentang birokrasi? Ngerti nggak tentang pemerintahan? Ya, karena kan beliau itu kan corong. Ya iyalah, salah sedikit aja itu kan jadi masalah. Iya. Dan itu menjadi bahan tertawaan orang lain loh. Waduh. Dan saya Pak Piman, bahaya. Kenapa saya dipanggil oleh Pak Haji Aming pada saat itu, dan orang yang pertama mengucapkan selamat kepada Pak Piman sebagai wali kota terpilih adalah saya. Walaupun pada saat itu tidak memilih Pak Piman kan? Tidak memilih, saya jujur. Keren. Artinya kita gentle juga lah. Iya. Nilai demokrasi itu gelap. Oke lah ketika perhelatan itu berantem segala macam, tapi kan ketika sudah terdaulat siapa yang menang, mau tidak mau harus diusung semuanya. Ya, betul. Dan ini tidak terasa. Tidak terasa. Seperti membawa masih gitu, membawa ini Pak Piman sekarang itu sudah bukan lagi kampanye, tapi sudah aksi. Nah, kesannya Pak Piman di mana? Di masyarakat itu seperti halnya kampanye, seremonial dan sebagainya. Padahal kan sudah tidak perlu lagi itu, eksekusi. Eksekusi sekarang bukan lagi bentuk pencitraan, bukan lagi bentuk seremonial. Sekarang wali kota itu dituntut untuk eksekusi daripada seluruh program yang dicanangkan, yang diagendakan, yang dimasukkan dalam visi misi oleh beliau misalkan, itu tinggal eksekusi sekarang. Tidak harus. Jadi kalau boleh saya memberi saran di sini, ya mudah-mudahan saja Pak Haji Aming bisa monitor dan bisa melihat situasi dan kondisi hari ini di Kota Tasik, bagaimana masyarakat berbicara tentang wali kota, yang mudah-mudahan bisa memberikan masukan ya. Beliau itu sebagai tokoh masyarakat yang luar biasa, sebagai ketua DPD Gerindra juga tentu akan memberikan masukan-masukan yang dan positif. Dan ada beban moral bagi beliau. Ya itu beban moralnya itu bahwa beliau, katakan beliau itu independen ketika masuk wilayah kontestasi. Tapi kan beliau sekarang ini kan menjadi ketua. Betul. Ketua Gerindra. Ketika berbicara tentang ketua Gerindra kan ada beban moral terhadap kader-kadernya yang memang menjadi ini. Betul. Nah, mudah-mudahan saja ya. Saya mudah-mudahan nih Pak Haji Aming bisa segera untuk memberikan masukan-masukan sesuai dengan apa yang sudah diagendakan oleh beliau, misalkan yang sebagai ketua Gerindra memberi masukan kepada Bapak Wali Kota Tasikmalaya terpilih, sehingga langkah beliau itu betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Tuh, jadi nanti juga akhirnya hilang sirna kalimat yang dibuat oleh masyarakat termasuk saya
saatnya beraksi bukan berlari. Oke. Kadang harus lari dari kenyataan. Nah itu maksudnya, itu maksudnya kan. Jadi kalimat saatnya beraksi berarti eksekusi di situ. Betul. Bukan berlari, maksudnya berlari dari kenyataan. Betul. Dan sekarang sudah waktunya berpihak pada rakyat kan kita. Betul. Dan biarkan rakyat berbicara merdeka, artinya berbicara tentang kemerdekaan, tentang kedaulatan rakyatnya supaya Tasikmalaya ini menjadi mutiara dari timur itu kentara. Ya. Dan memang masyarakat juga ini, teman-teman juga sepertinya entah enggan, entah segan, entah juga belum mood gitu ya menyikapi perusahaan Bapak Wali Kota ini. Saya lihat belum ada yang begitu tajam gitu kan. Begitu aja, walaupun kita melihat ada reaksi-reaksi atau riak-riak itu sudah ada. Nah, dan itu sudah bagus sebetulnya, membangunkan juga kan. Ini harus bangun. Jadi masyarakat Kota Sigi juga jangan mohon maaf gitu ya tidur terus, harus melek daripada kebijakan-kebijakan, bagaimana apa yang dilakukan oleh birokrasi supaya kita bersama-sama. Kebersihan pembangunan itu adalah dua pihak, penguasa, pemerintahnya dan masyarakatnya. Ini harus bersama-sama, saling berkontribusi lah. Begitu. Ada lagi untuk statement closing? Ya cukuplah bagi saya. Sekali lagi, statement saya itu adalah saatnya beraksi bukan berlari dari kenyataan. Oke, siap. Ketika pemerintah berselingkuh dengan atau penguasa berselingkuh dengan pengusaha atau berselingkuh dengan yang punya kepentingan, maka tunggulah kehancuran. Itu kembali lagi di channel Pikirkan Rakyat. Rakyat berpikir merdeka, rakyat sudah mulai bicara dan kita harus pikirkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lengkap. Siap.